Halo, pada saat ini kita akan membahas tentang volume paru-paru dan resistensi airway. Alat untuk menilai fungsi paru adalah spirometri. Spirometri berasal dari bahasa Latin spiro dan metri. Spiro adalah pernapasan, metri adalah pengukuran. Jadi adalah alat untuk mengukur fungsi pernapasan. Apa sih yang dinilai dari spirometri ini? Yaitu adalah FEV detik pertama dan EVC. EVV detik pertama adalah force ekspirasi volume detik pertama, EVC adalah force vital capacity. Dan yang kita nilai, selain daripada keduanya adalah perbandingannya, yaitu EVV detik pertama dibagi EVC force vital capacity. Berikut ini adalah tampakan daripada spirometri klasik yang sering dipakai di laboratorium. Hasil daripada spirometri adalah spirogram. Pada gambar ini terlihat adalah spirogram. Inilah pernapasan normal kita, ada yang disebut sebagai tidal volume, yang kira-kira 500 cc setiap kita hirup, ekspirasi maupun inspirasi. Kemudian selanjutnya adalah inspirasi reserve volume atau volume inspirasi cadangan, atau volume yang masih bisa kita hirup setelah kita napas atau inspirasi biasa. Volumenya kira-kira 3000 cc. Kemudian ini adalah volume ekspirasi cadangan atau volume yang masih bisa kita buang setelah kita ekspirasi biasa. Itu jumlahnya 1100, dan yang terakhir adalah volume residual atau volume sisa, merupakan volume yang tidak bisa dinilai oleh spirometri dan masih tetap di dalam alveolus. Itu jumlahnya kira-kira 1200 cc. Penjumlahan lebih daripada dua volume itu kita sebut sebagai kapasitas. Kita lihat di sini, kapasitas inspirasi adalah penjumlahan antara volume cadangan inspirasi dan tidal volume saat inspirasi. Kemudian, kapasitas fungsional residual adalah penjumlahan antara volume cadangan ekspirasi dan volume residual. Sedangkan yang dinilai waktu untuk pemeriksaan spirometri adalah yang kita sebut sebagai kapasitas vital, yang terdiri daripada volume inspirasi cadangan, volume ekspirasi cadangan, dan tidal volume. Sedangkan total lung capacity atau total volume paru-paru adalah jumlah dari keseluruhan volume-volume tersebut. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa FRC atau Functional Residual Capacity yang terdiri pada volume residual dan volume ekspirasi itu merupakan hasil dari tekanan transpulmonal. Jadi tekanan transpulmonal itu masih ingat adalah tekanan alveolar dikurangi tekanan pleura. Jadi kalau tekanan transpulmonal ini hilang, maka residual volume dan ekspirasi reserve volume tidak ada. Itu terjadi pada pasien-pasien yang mengalami pneumotorak. Yang ditandai dengan kolapsnya alveolus. Fungsi daripada tekanan transpulmonal itu adalah memungkinkan untuk mempertahankan alveolus tetap mengembang. Jadi dengan adanya tekanan pleura, maka akan terjadi tarikan daripada tekanan tersebut sehingga alveolus tetap mengembang. Berikut inilah perbandingan antara spirogram pasien normal, obstruktif, dan restriktif. Jadi spirometri dapat membedakan penyakit ini. Pada obstruktif, jadi dia terganggu pada saat ekspirasi.
sehingga banyak udara yang terperangkap di dalam paru-paru, sehingga menyebabkan peningkatan residual volume atau volume sisa. Sedangkan pada pasien yang restriktif, ini adalah gangguan pada jaringan elastin daripada paru-parunya sehingga menyebabkan tidak elastis lagi, tidak bisa mengembang seperti pada SCAR, menyebabkan semua volume paru-paru tersebut menurun. Penyakit obstruktif terjadi pada pasien COPD dan asma. COPD itu terjadi fase emphysematus, emphysema, dan yang kedua adalah bronkitis kronis. Emphysematus itu mengakibatkan jaringan tidak elastis lagi. Kalau kita misalkan ini adalah karet gelang, kalau kita tarik maka akan bisa memanjang. Kemudian akan kembali ke posisi semula. Ini adalah elastisitas daripada karet tersebut. Jadi kalau misalkan karet gelang tersebut tidak elastis lagi, maka tidak akan bisa kembali ke posisi semula. Jadi balik lagi ke sini tidak bisa seperti itu. Jadi dia tetap seperti ini. Ini adalah keadaan emphysematus. Hal ini bisa terjadi karena paparan daripada polutan atau polusi mengakibatkan aktivasi daripada enzim elastase yang menyebabkan jaringan elastin tersebut menjadi tidak elastis lagi. Pada pasien perokok, akibat rokok yang terlampau lama akan menyebabkan aktivasi elastase ini meningkat karena akan menyebabkan proses inflamasi terjadi. Sebenarnya elastase ini bisa dihambat dengan adanya enzim namanya alpha 1 antitrypsin. Ini diproduksi dalam hati dan akan mengalami penurunan apabila terjadinya paparan dengan polutan. Akibat daripada proses emfisema ini, maka akan menyebabkan dada seperti tong atau barrel chest. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa diameter anterior posterior dinding dada akan semakin melebar. Hal ini disebabkan karena jaringan elastis yang sudah mengalami kerusakan, sehingga kemampuan jaringan paru tersebut untuk menarik kembali itu mengalami kerusakan. Selain daripada proses emphysematus tersebut, pada COPD terjadi bronkitis kronis yang ditandai dengan terjadinya produksi sputum yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena kemampuan ciliary clearance yang terganggu. Pada saat inspirasi, maka kalau kita lihat di sini adalah saluran pernapasan, udara akan masuk dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah pada waktu inspirasi, menuju ke alveolus. Pada saat inspirasi, maka setiap rongga-rongga pernapasan akan terbuka karena adanya tekanan negatif tersebut yang ada di dalam pleura yang membuka saluran tersebut. Jika kalau kita potong secara transversal, maka rongga-rongga pernapasan itu akan terbuka sedemikian. Sebaliknya pada saat ekspirasi, maka udara akan keluar menuju ke atmosfer. Pada saat yang sama, maka rongga toraks akan kembali ke posisi semula, sehingga menyebabkan rongga-rongga kembali ke posisi semula. Dan pada pasien COPD akan diproduksi sputum, sehingga demikian akan menyebabkan saluran pernapasan tersebut akan semakin tertutup, sehingga udara yang akan keluar akan terhambat, sehingga terjadilah akumulasi udara di dalam
paru-paru kita. Ini adalah paru-paru yang dilepaskan dari lapisan pleura, sehingga tidak ada yang menyebabkan paru-paru ini mengembang, karena akan menyebabkan saluran pernapasan kolaps. Berdasarkan hukum Poisson, bahwa aliran daripada suatu zat berbanding lurus dengan tekanan, jadi semakin besar tekanan maka semakin cepat alirannya, dan berbanding lurus dengan PR pangkat 4 atau jari-jari dari lingkaran saluran pernapasan, dan berbanding terbalik dengan 8 densitas dan panjang saluran. Jadi kalau semakin padat suatu zat tersebut, maka semakin lambat alirannya, dan semakin panjang salurannya, maka semakin lambat alirannya. Rumus resistensi airway adalah tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nilai normalnya 0,5 sampai 2,5. Jadi, kalau dimasukkan rumus Poisson tadi, maka kita bisa lihat di sini, ini dibagi, maka resistensi airway berbanding lurus dengan densitas dan panjang saluran, dan berbanding terbalik dengan R pangkat 4, PR pangkat 4. Jadi kita misalkan saja jari-jari suatu saluran ini adalah 2, dan ini adalah 1. Kalau di pangkat 4, ini adalah 16. Kalau ini di pangkat 4, ini tetap 1. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan tersumbatnya suatu saluran dengan sputum, maka akan menyebabkan peningkatan resistensi airway dan menurunkan kemampuan untuk keluarnya suatu zat tersebut. Berikutnya adalah spirogram orang normal. Kita lihat di sini bahwa force expirasi volume detik pertama itu di atas 80%. Kemudian force vital capacity-nya juga di atas 80%, sehingga perbandingan antara FVV dibanding FVC adalah di atas 0,7. Pada pasien obstruktif, kita lihat di sini bahwa terjadinya gangguan pada fase pengeluaran saat ekspirasi. Sehingga kita lihat di sini apabila FVV dibanding FVC maka di bawah 0,7. Sebaliknya pada pasien yang mengalami penyakit restriktif, kita lihat di sini bahwa semua volumenya akan menurun. Sehingga terlihat bahwa perbandingan FVV detik pertama dan FVC di atas 0,7 seperti orang normal, tetapi volumenya menurun semua. Selain daripada memakai spirometer, bisa digunakan dengan flow rate. Pada grafik ini, selain daripada fase ekspirasi, juga bisa kelihatan fase inspirasi. Di sini kita tahu bahwa fase inspirasi itu loopnya seperti ini adalah normal, sedangkan ekspirasi loopnya seperti ini adalah normal. Pada fase ini merupakan suatu aliran udara pada saluran pernapasan yang besar, pada yang ini adalah saluran pernapasan yang kecil. Pada COPD atau asma itu terjadi pada saluran pernapasan yang kecil seperti ini. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa diameter cabang saluran pernapasan makin ke alveolus makin kecil, tetapi secara cross-seksional luas permukaannya semakin besar. Sehingga resistensi yang paling sering terjadi, yang paling berat itu terjadi pada regu ini. Bila ada sputum atau bronkokonstriksi, maka akan terjadinya akumulasi gas-gas tersebut. Pada pasien yang mengalami restriktif, di sini hanya mengalami penurunan daripada volume. Tidak ada masalah pada ekspirasi. Bila terjadi pada fase gangguan pada fase inspirasi, seperti ini grafiknya, mungkin terjadi hambatan atau sumbatan pada saluran pernapasan bagian yang besar, seperti trakea, laring, karena tumor atau benda asing.